Saya mengucapkan selamat Hari Perawat buat Mbak Rona. Kita ada di Probolinggo ya dengan kultur keras di sini ya. Gesekan-gesekan terutama di gesekan masalah kasus hukum. Profesi perawat itu sangat berat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Dengan saya di sini Adifa sebagai host dan narasumber kita. Saya Rona Maulita. Oke, baik kalau begitu. Halo Mbak Rona. Halo. Gimana nih Mbak kabarnya selama ini di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh? Alhamdulillah kondisi saya saat ini baik-baik saja. Alhamdulillah, mungkin bisa diceritakan secara singkat Mbak tentang profilnya Mbak Rona di rumah sakit ini tuh sebagai apa? Ya, oke. Saya bekerja di RSUD Dr. Muhammad Saleh ini sejak tahun 2000, udah 23 tahun berarti ya saya bekerja di sini. Untuk kesehariannya saya bertugas di ruang ICU, saya sebagai penanggung jawab pelayanan keperawatan di ICU. Dan saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua Komite Keperawatan di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Insya Allah sudah hampir 2 tahun ini ya Mbak. Berarti untuk kesibukan akhir-akhir ini tuh Mbak Rona sering ada di ruangan ICU gitu ya Mbak ya? Iya, untuk kesehariannya saya di ruang ICU. Baik, sebelumnya di sini saya mengucapkan selamat Hari Perawat buat Mbak Rona dan juga kawan-kawan Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Tadi sama Mbak Rona sudah dijawab sendiri. Mbak Rona sudah mengabdi selama 23 tahun di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Berarti itu perjalanan yang sangat panjang ya Mbak. Menurut Mbak Rona sendiri itu Hari Perawat tuh maknanya tuh apa sih Mbak? Kalau menurut saya pribadi, peringatan Hari Perawat Sedunia itu adalah sebagai sebuah bentuk apresiasi ya terhadap profesi keperawatan. Jadi saya sangat appreciate gitu ya, bahwa profesi perawat itu juga profesi yang harus diperhitungkan gitu. Kita penting, sama-sama penting untuk dalam sebuah industri kesehatan. Menurut saya begitu. Mbak Rona selama ini jadi perawat tuh sangat menyenangkan atau gimana? Alhamdulillah untuk menjadi seorang perawat itu memang tidak mudah ya. Kita memang apa ya istilahnya itu, kita itu harus bisa istilahnya itu memberikan pelayanan yang baik bagaimanapun kondisi kita sebenarnya itu. Jadi kalau menurut saya profesi perawat itu adalah profesi yang sangat berat, tapi boleh dikatakan juga profesi yang mulia gitu ya. Karena apa? Karena kita 24 jam yang bersama pasien itu adalah kita gitu ya. Jadi kalau menurut saya menjadi seorang perawat itu adalah sebuah kebanggaan. Berarti sangat-sangat menyukai tentang profesi perawat ini Betul. Mbak ya. Baik, selama 23 tahun di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh itu program-program apa saja yang sudah ada di rumah sakit ini Mbak? Bisa dijelaskan? Alhamdulillah RSUD Dr. Muhammad Saleh itu sangat mendukung profesi keperawatan. Itu terbukti dengan terbentuknya komite keperawatan di sini dan sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita diberikan peluang untuk bisa meningkatkan kualitas atau standar dari mutu kita dengan melakukan pelatihan baik itu in-house training maupun mengirimkan tenaga-tenaga kita itu keluar gitu. Jadi saya tuh merasa bersyukur ya sebagai perawat RSUD Dr. Muhammad Saleh. Semoga kedepannya RSUD Muhammad Saleh itu lebih mendukung profesi keperawatan. Amin, semoga seluruh perawat yang ada di Dr. Muhammad Saleh itu mengemban tugasnya dengan baik nanti kedepannya lagi ya Mbak ya. Terus selanjutnya gimana perawat di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh itu dalam menghadapi tantangan kesehariannya tuh gimana? Menghadapi pasiennya itu seperti apa Mbak? Untuk saat ini memang tuntutan dari masyarakat itu sangat tinggi ya. Itu mungkin ada korelasinya dengan tingkat pendidikan sekarang masyarakat yang sudah makin tinggi gitu. Jadi kita itu sangat riskan untuk terjadi gesekan-gesekan, terutama di gesekan masalah kasus hukum gitu, terutama di situ. Jadi sebetulnya rumah sakit itu sudah berbenah, dia sudah dengan
dengan membuat aturan dalam sebuah SOP gitu yang harus dilaksanakan oleh tenaga perawat gitu. Jadi himbauan saya untuk adik-adik perawat dan teman-teman perawat itu agar selalu melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur. Jadi kita bisa terhindar dari gesekan-gesekan dan masalah-masalah hukum ke depannya. Baik, seperti itu. Mungkin ini juga pesan-pesan untuk perawat yang ada di luar sana ya Mbak ya, yang mendengarkan podcast kita hari ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tuh Mbak, gimana apa pesan dan kesan untuk perawat yang akan memulai karirnya? Sebentar lagi untuk adik-adik perawat baru ini. Sebagai senior, saya ingin berpesan untuk adik-adik perawat, khususnya yang baru mulai terjun di dunia keperawatan gitu ya. Yang pertama, bulatkan tekad dulu, karena memang profesi perawat itu sangat berat gitu ya. Kemudian yang kedua, ingat jaga attitude, itu nomor satu yang harus kita miliki. Kemudian jangan lupa kita harus selalu mengupgrade pengetahuan agar kita bisa memberikan mutu asuhan keperawatan yang lebih bermutu ke depan. Itu aja sih Mbak. Oh gitu. Kalau boleh tahu sekolah perawat itu berapa tahun sih Mbak? Kalau untuk sekolah keperawatan D3 3 tahun ya. Kalau untuk S1 mungkin sekitar 4 tahun dengan profesi. Kemudian bisa dilanjutkan sampai jenjang master gitu ya. Tergantung nanti adik-adiknya, semakin dia giat untuk belajar, boleh dilakukan secara formal. Ada juga yang informal, itu dengan mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan gitu ya, yang sekarang sudah diadakan oleh banyak ya oleh Kementerian Kesehatan itu. Ya, di situ kita bisa meningkatkan pengetahuan selain formal, informal juga bisa. Oh gitu, berarti sangat panjang ya Mbak ya untuk menjadi seorang panjang perawat dan yang banyak sekali pilihannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir buat Mbak Rona, karena sudah 23 tahun mengabdi di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo ini. Nah, hal yang paling berkesan dalam menjadi perawat di rumah sakit ini tuh apa Mbak? Banyak sih sebetulnya, tapi yang paling berkesan ya karena kita ada di Probolinggo ya dengan kultur keras di sini ya. Jadi memang kita harus lebih bisa membawa diri agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu dengan pasien kita, dan kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Tantangannya di situ sih sebetulnya, kesannya juga di situ. Jadi bagaimana ya? Kalau menurut saya pribadi, hal yang paling berkesan sebagai seorang perawat di RSUD Dr. Muhammad Saleh itu karena perawat di sini itu solidaritasnya sangat tinggi gitu ya. Jadi ya itu tadi, itu yang bisa mempererat hubungan perawat di sini. Itu aja sih Mbak. Oh gitu, berarti buat teman-teman yang mendengarkan podcast kita jangan takut buat berkunjung ke rumah sakit, karena perawat di sini tuh baik-baik ya Mbak Rona. Oh tentu. Alhamdulillah. Ini Mbak Rona asli Probolinggo atau gimana? Asli. Oh asli, berarti selama 23 tahun juga kerja di kota tercinta ini ya Mbak? Iya, saya mengabdi di kota sendiri. Alhamdulillah, nggak jauh-jauh jadinya. Baik, sebelum berakhirnya acara ini, mungkin dari Mbak Rona sendiri mau ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk penonton setia kami? Saya cuma ingin mengucapkan selamat Hari Perawat Sedunia. Our nurses, our future, the economic power of care. Baik, terima kasih buat Mbak Rona karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Pojok PKRS ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat semua orang yang mendengarkan ya Mbak ya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah meraih mimpi dan teruslah berpetualang. Selamat Hari Perawat Sedunia. Bye. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama.